Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara dalam mata kuliah penelitian tindakan kelas. Kali ini kita akan mencoba untuk merumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas. Sebelum kita memulai bagaimana cara perumusan masalah, kita coba untuk melihat ada beberapa contoh identifikasi masalah yang kita temukan di dalam proses pembelajaran di kelas. Misalnya, dari hasil pengamatan yang kita lakukan, jika diajak tanya jawab pada awal pembelajaran, siswa cenderung menghindar untuk menjawab. Sangat sedikit siswa yang berani mengajukan pertanyaan. Ketiga, siswa cenderung cepat bosan memperhatikan pelajaran, kemudian ngobrol dengan temannya. Yang keempat, siswa tidak mengerjakan PR di rumah, melainkan dikerjakan di kelas menjelang pelajaran berlangsung dan biasanya menyalin PR temannya. Siswa tidak berupaya mengaitkan keadaan alam suatu daerah dengan kehidupan masyarakat. Siswa suka membolos dan hasil belajarnya semakin turun dengan drastis. Nilai siswa dalam pelajaran IPS selalu rendah, rata-rata kurang dari 40. Jika ada pertanyaan siswa kelihatan ragu-ragu, tidak berani menjawab, kalaupun dijawab tidak memenuhi harapan. Ini beberapa contoh masalah yang sudah kita identifikasi. Tentu permasalahan-permasalahan ini untuk bisa kita jawab melalui PTK perlu dirumuskan. Bagaimana cara perumusan masalah tersebut? Ada beberapa contoh perumusan masalah. Perumusan masalah bisa dibuat dalam bentuk pernyataan. Nah, dari kasus tadi, lalu kita coba membuat rumusan masalah dalam bentuk pernyataan, maka bisa rumusannya seperti ini. Pembelajaran yang menggunakan pendekatan yang terintegratif dapat digunakan untuk mengatasi siswa yang kesulitan menghubungkan pelajaran geografi dan ekonomi. Contoh rumusan masalah bentuk pernyataan yang pertama. Yang kedua, tugas dan bahan belajar yang menantang akan memotivasi siswa untuk belajar dengan baik. Itu kalau kita rumuskan dalam bentuk pernyataan. Nah, permasalahan itu bisa juga dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Misalnya, model pendekatan pembelajaran yang terintegratif bagaimanakah yang dapat mengatasi kesulitan siswa dalam mentransfer keterampilan dari suatu mata pelajaran ke mata pelajaran lainnya. Bentuk pertanyaannya kedua, tugas dan bahan belajar yang bagaimanakah yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi ketika kita merumuskan masalah dari hasil identifikasi yang sudah dilakukan, bisa rumusan masalah itu dalam bentuk pernyataan, bisa juga dibuat dalam bentuk pertanyaan. Jadi contoh lain,
Pembelajaran yang menggunakan pendekatan yang alternatif dapat digunakan untuk mengatasi siswa yang kesulitan menghubungkan pelajaran geografi dan ekonomi. Sehingga ketika dibuat pertanyaan, model pendekatan pembelajaran terintegratif yang bagaimanakah yang dapat mengatasi kesulitan siswa dalam mentransfer keterampilan dari suatu mata pelajaran ke mata pelajaran yang lain. Kedua tadi, kalau penataan, tugas dan bahan belajar yang menentang akan memotivasi siswa untuk belajar dengan baik. Kalau dalam bentuk pertanyaan, tugas dan bahan belajar yang bagaimanakah yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka kita dapat menyusun, merencanakan bentuk tindakan, bentuk perbaikan. Untuk merencanakan perbaikan itu, yang pertama, rumuskan cara perbaikan yang akan ditempuh dalam bentuk hipotesis. Yang kedua, hipotesis tindakan adalah dugaan guru tentang cara terbaik untuk mengatasi masalah. Hipotesis dibuat berdasarkan kajian berbagai teori, kajian hasil penelitian yang lalu, diskusi dengan teman sejawat, diskusi dengan para pakar, serta melakukan refleksi terhadap pengalaman sendiri. Yang ketiga, cara perumusan hipotesis perbaikan itu, susun berbagai alternatif tindakan. Kemudian analisis alternatif yang dikemukakan itu dan pilih yang dianggap paling tepat, paling sesuai. Kemudian setelah kita rumuskan, baru kita analisis kelayakan hipotesis tindakan yang diajukan tersebut. Contoh alternatif tindakan, tugas akan lebih berhasil dan menantang jika diberikan setiap minggu. Bentuk tugas yang bervariasi akan memotivasi siswa untuk mengerjakannya. Tugas akan menentang jika materinya diambil dari lingkungan siswa. Yang keempat, tugas akan menentang jika dikaitkan dengan bahan belajar. Yang kelima, bahan belajar akan menarik jika sesuai dengan perkembangan siswa, disajikan dengan berbagai variasi, menuntun siswa untuk berpikir, dan temanya sesuai dengan lingkungan siswa. Itu harus kita pertimbangkan dalam menentukan alternatif tindakan yang akan dilakukan. Secara umum, prosedur dalam PTK itu mulai dari planning dengan menentukan strategi yang akan dikembangkan dan menentukan target keberhasilan yang akan dicapai. Strategi yang dikembangkan itu diimplementasikan, cobakan,
kemudian dilaksanakan. Hasilnya kumpulkan data, diobservasi, sehingga apakah menunjukkan keberhasilan atau tidak. Kemudian data yang kita kumpul direfleksi untuk menilai apakah tahap keberhasilan sudah sesuai dengan target yang diinginkan. Apabila belum sesuai, strategi diperbaiki untuk kemudian dicoba lagi pada siklus berikutnya. Inti dari pelaksanaan PTK itu dalam bentuk spiral dapat kita lihat dimulai dari memilih bidang kajian, kemudian diidentifikasi apa masalahnya dan mengusulkan strategi pemecahan masalah yang akan dilakukan. Kemudian disusun perencanaan bagaimana pelaksanaan dari cara mengatasi masalah yang sudah kita kemukakan tersebut. Buat perencanaan, strateginya kemana, kemudian nanti laksanakan strategi tersebut, kemudian amati akibat dari pelaksanaan strategi itu. Kemudian direfleksi, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum, sudah berubah kepada yang lebih baik atau belum. Kalau ternyata masih ada perbaikan, lakukan lagi perencanaan yang direvisi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi pada siklus pertama tersebut. Kemudian laksanakan lagi revisinya, amati data yang diperoleh, perubahan itu diamati sehingga kita bisa merefleksi apakah sudah berhasil atau belum. Kalau sudah berhasil, maka kita bisa merumuskan atau menyimpulkan seperti apa proses yang efektif itu digunakan. Kalau belum berhasil dengan baik, maka akan dilakukan perbaikan kembali siklus berikutnya. Di siklus itu kan berulang, isi lagi dan sesuaikan lagi sehingga diharapkan nanti akhirnya mencapai hasil yang bagus. Kalau kita contohkan dalam melaksanakan PTK ini kepada pasien yang sedang sakit misalnya, tentu kita akan mencari obat yang cocok untuk mengatasi penyakit itu. Diminum obatnya sesuai dengan aturannya. Kemudian dilihat apakah sembuh dari penyakit itu. Kalau ternyata belum sempurna, maka kembali lakukan pengobatan sembuhkah sampai selesai, berulang dalam bentuk siklus. Jadi pada dasarnya setiap PTK itu selalu dalam bentuk siklus. Apa yang kita pikirkan, yang kita rencanakan, dilaksanakan, setelah selesai dievaluasi, direnungkan kembali, berhasil atau tidak, puas kita atau tidak, maka akan ada refleksi untuk menentukan akan dilanjutkan kepada prosedur berikutnya, analisis berikutnya, sehingga diharapkan menjadi lebih baik. Jadi intinya di dalam PTK itu secara prosedural dimulai dari identifikasi masalah pembelajaran, menentukan masalahnya, kemudian memilih strategi pemecahan masalah, strategi yang kita pilih sebagai problem solving, didukung oleh sumber-sumber yang relevan, literatur, kita baca literatur, bahkan memang strategi ini tepat sehingga kita yakin bahwa ini memang salah satu alternatif. Kemudian
Setelah kita baca literatur, ada strategi yang dipilih, yang dirancang itu, coba kembangkan dan dilakukan uji coba. Apakah memang cocok seperti yang dikemukakan tersebut. Kemudian diamati data yang kita peroleh akan membantu untuk memecahkan permasalahan. Kemudian data itu dievaluasi, hasil atau tidak, sudah bisa mengatasi masalah atau tidak. Kalau masih ada kelemahan, direvisi, lalu laksanakan lagi strategi itu secara siklus. Kalau ini sudah dilakukan berulang, maka nanti tentu akan menghasilkan suatu strategi pembelajaran yang direvisi. Jadi dengan PTK ini akan ditemukan nanti, oh beginilah cara yang lebih tepat. Jadi tidak menilai sebelumnya lebih tepat atau tidak, tapi kita beranggapan ada alternatif, ada pilihan bentuk tindakan yang akan kita lakukan untuk mengatasi masalah sehingga bisa meningkatkan kualitas. Demikian saja.